Hello Technolovers, sejak awal invasi Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas telah menggunakan berbagai jenis senjata untuk melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Salah satu senjata yang menarik perhatian adalah Rajum, sistem roket peluncur ganda atau MLRS buatan Palestina. Meski sudah digunakan dalam berbagai pertempuran, Rajum masih sering keliru disebut sebagai rudal. Padahal sebenarnya adalah roket tanpa pemandu, MLRS atau Multiple Launch Rocket System. Lantas, seperti apa spesifikasi dari MLRS ini? Seperti apa kocar-kacir pasukan Israel saat serangan Hamas? Rajum adalah roket jarak pendek yang beratnya antara 2 dan 3 kg dan memiliki kaliber 114 mm dan jarak tembak efektif sekitar 8.000 meter dan jarak tembak maksimum hingga 17.000 meter. Dirancang untuk pertempuran baik di jarak dekat maupun gerilya, roket ini mudah bergerak karena bobotnya yang ringan. Meskipun ada spekulasi bahwa Iran mungkin terlibat dalam pembangunan Rajum, dikatakan bahwa roket ini dirancang dan dibuat oleh insinyur Palestina di jalur Gaza. Desain roket ini mungkin dipengaruhi oleh teknologi roket era Soviet yang terkenal sangat hemat biaya dan dapat dibuat dalam jumlah besar dengan harga terjangkau. Sistem MLRS Rajum terdiri dari 5 tabung peluncur yang disusun dalam 3 baris berdampingan, memungkinkan peluncuran 15 roket secara simultan. Desain ini mirip dengan sistem MLRS buatan Cina yang diproduksi berdasarkan lisensi dari Soviet. Rajum telah digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk operasi Badai Al-Quds. Salah satu serangan yang paling menonjol adalah terhadap pos militer sementara tentara Israel di Karem Abu Salem, yang menewaskan 4 personil militer Israel dan melukai 10 lainnya. Sistem roket ini juga digunakan untuk menyerang posisi tentara Israel di wilayah Re'im, Karem Abu Salem, Nirim, Amitai, dan Kisufim. Lalu apa kelebihan dan kekurangan senjata satu ini? Nah, kelebihannya itu adalah roket ini sangat ekonomis dibandingkan dengan rudal pertahanan Iron Dome yang harganya mencapai 50.000 US dollar atau 810 juta rupiah dan biaya produksinya berkisar antara 300 dan 600 US dollar. Lalu kelebihan lainnya soal mobilitasnya yang tinggi, di mana senjata ini sangat cocok untuk pertempuran gerilya dan serangan cepat karena bobotnya yang ringan dan mudah dibawa. Bahkan Rajum ini memiliki kelebihan soal destruktif, di mana Rajum memiliki kemampuan destruktif yang sangat kuat, meskipun dia sangat sederhana. Sementara itu, kekurangan Rajum ketergantungan pada cuaca, di mana cuaca sangat mempengaruhi roket ini dan kecenderungan mereka untuk berubah arah dapat menyebabkan roket jatuh di wilayah Gaza sendiri. Tidak hanya itu, Rajum juga tanpa pemandu, sehingga Rajum tidak terlalu akurat jika dibandingkan dengan rudal berpemandu karena dia adalah roket tanpa pemandu. Fakta pasukan Israel kocar-kacir disergap Hamas. Kalian masih ingat kan pada hari Ahad 22 Oktober 2023 lalu, di mana terjadi perang darat pertama antara pasukan Brigade Al-Qassam dan tentara Israel sejak serangan Badai Al-Aqsa oleh Hamas dan pembalasan brutal Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas mengklaim mereka berhasil menghentikan pasukan Israel yang mencoba memasuki Gaza. Sementara itu, militer Israel mengklaim bahwa seorang tentara mereka tewas. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, bentrokan dengan pasukan Zionis terjadi di bagian timur wilayah Khan Younis di Gaza. Brigade Al-Qassam mengeluarkan pernyataan kemarin di aplikasi pesan Telegram mengatakan para pejuang melawan pasukan lapis baja Israel dalam penyergapan yang telah dipersiapkan dengan baik di sebelah timur Khan Younis, hanya beberapa saat setelah mereka melintasi perbatasan beberapa meter. Para pejuang dengan berani menghadapi pasukan penyusup dan mereka kembali ke pangkalan mereka dengan selamat, tambah pernyataan itu. Hamas mengklaim bahwa para pejuangnya merusak sebuah tank dan 2 bulldozer militer Israel dengan peluru kendali anti-tank. Di media sosial, Brigade Al-Qassam menyatakan tentara pasukan Zionis yang terlibat dalam penyergapan Khan Younis meninggalkan kendaraan mereka dan melarikan diri ke timur pagar dengan berjalan kaki. Pasukan pertahanan Israel menyatakan bahwa tembakan dilepaskan ke arah tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF yang beroperasi di sebelah barat pagar keamanan jalur Gaza di daerah Kisufim. IDF juga menyatakan dalam pernyataan bahwa sebuah tank IDF menyerang sel teroris yang menembaki tentara tersebut di sebelah timur Khan Younis di Gaza. Kibbutz Kisufim terletak di Israel.
Melalui telepon, IDF mengkonfirmasi kepada CNN bahwa pasukan mereka telah beroperasi di Gaza selama peristiwa tersebut. Ini adalah pertama kalinya IDF mengumumkan operasi di Gaza sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Pada 13 Oktober, mereka mengumumkan telah melakukan serangan di Gaza selama 24 jam sebelumnya, tetapi mereka tidak menyebutkan bentrokan terjadi. Menurut media Israel Kan, Israel mengalami korban dalam serangan itu, namun Hamas belum mengumumkan korban dari pihak mereka. Militer Israel kemudian menyatakan seorang tentara Israel tewas, sementara 1 orang luka sedang dan 2 orang luka ringan akibat terkena rudal anti-tank. Selain itu, dilaporkan bahwa pasukan Israel berusaha masuk ke jalur Gaza untuk memperbaiki pagar pemisah antara Israel dan Gaza. Namun saat mereka masuk, mereka terperangkap oleh pejuang Palestina. Setelah gagal menahan serangan tersebut, Israel akhirnya kembali ke wilayahnya. Sepekan sebelumnya dilaporkan bahwa Israel berencana melakukan serangan darat ke jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Tetapi serangan kemarin menunjukkan bahwa Israel akan menghadapi tantangan besar saat melakukan serangan darat ke Gaza. Cuaca mendung menghalangi rencana serangan pertama pasukan darat Israel ke Gaza. Seperti yang dilaporkan oleh The New York Times, ini karena tugas operator drone dan pilot untuk memberikan perlindungan udara kepada pasukan darat menjadi lebih sulit. Pada hari Sabtu, 15 Oktober 2023, Israel mengeluarkan peringatan kepada warga Gaza untuk mengungsi ke wilayah selatan. Perintah evakuasi ini adalah bagian dari rencana serangan darat Israel untuk menghancurkan Hamas, kelompok anti-Israel. The New York Times melaporkan bahwa kemungkinan serangan darat besar-besaran sangatlah rumit, ditambah dengan keyakinan bahwa Hamas menyandra banyak warga Israel di bunker dan terowongan bawah tanah mereka. Terowongan labirin Hamas di bawah Gaza juga menantang pasukan Israel. Para ahli memperingatkan bahwa jika serangan darat dilakukan, Israel akan kehilangan keunggulan daya tembaknya dan akan menghadapi musuh dalam pertempuran jarak dekat. Daerah Gaza yang dihuni oleh banyak orang dan memiliki jaringan terowongan yang kompleks merupakan elemen penting yang membuat Israel khawatir. Nah, itulah tadi ulasan mengenai senjata sederhana buatan Palestina yang bikin pasukan Israel kocar-kacir. Jadi, jangan salah sebut lagi ya, MRLS ini adalah roket loh, bukan rudal. Gimana menurut kalian, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa klik tombol like dan juga jangan lupa share video ini ya. Thanks for watching and see you guys!